Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum. Kami berwasiat untuk diri kami dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akan apa yang pasti dijumpai oleh setiap manusia, yaitu kematian. Para jamaah hadanallahu wa iyyakum, mengingat kematian adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, yang dengannya seorang akan menyadari tentang keadaan dirinya dan ia akan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah diperbuat di dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan hidup di dunia ini, yaitu al-maut. Para jamaah kaum muslimin hadanallahu iyyakum. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, seorang ulama meninggal pada tahun 179 Hijriah. Beliau pernah berkirim surat ditujukan kepada seorang khalifah, yaitu Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, khalifah yang ke-9 dari Bani Abbasiyah. Dalam tulisannya dan surat yang disampaikan oleh sang imam kepada khalifah, beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada sang imam di awal tulisan beliau sebelum diberikan nasihat-nasihat yang lainnya. Kata beliau, "Udhkur nafsaka fi ghamaratil mauti wa karbih." Ingatlah ketika dirimu berada dalam sakaratul maut dan kesusahan serta kepayahan yang mengepung saat itu. Diingatkan oleh Al-Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid sebagai seorang penguasa, ingatlah tentang kematian yang pasti akan menimpamu. Kemudian beliau mengatakan, wa ma huwa nazilun bika minhu, dan engkau akan berada dalam kondisi apa setelah datang kematian itu, saat malaikat maut mencabut nyawamu. Para jamaah hadanallahu iyyakum, ini nasihat yang sangat berharga, menjadi pembuka dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama kepada seorang penguasa. Nasihat ini mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada mereka orang-orang yang berkuasa, tetapi kepada kita semua tentang kematian yang pasti akan kita dapati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang merasakan kehidupan pasti akan ditimpa dan merasakan kematian. Imam Malik menasihatkan kepada sang khalifah sesuatu yang pasti akan terjadi, seakan-akan beliau berpesan di balik tulisan tersebut, ingat tentang kematian yang pasti akan menimpamu dan bagaimana keadaanmu. Pikirkan setelah itu, setelah engkau tercabut nyawanya oleh malaikat maut,
engkau termasuk kelompok yang bahagia dengan disambut nyawamu oleh malaikat, rohmu dibawa oleh malaikat-malaikat yang baik, ataukah engkau termasuk orang yang ruhnya ditolak oleh para malaikat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah hadanallahu yakum, kematian pasti datang menimpa kita. Dan di dalam kematian ada sakarat. Ada sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat susah. Para jamaah hadanallahu yakum, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kematian turun menghampiri beliau, orang yang paling mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencelupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam sebuah bejana yang berisi air. Kemudian mengatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Sungguh dalam kematian ini ada sakarat. Ada sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat susah. Sampai Fatimah radhiyallahu taala anha yang melihat bagaimana kematian dan detik-detik akhir kehidupan beliau merasakan kesedihan luar biasa. Beliau mengatakan, wahai ayahanda, engkau dalam keadaan yang sangat payah seperti ini. Para jamaah hadanallahu yakum, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, pun merasakan bagaimana sakitnya kematian, bagaimana susahnya di hari itu. Wajaat sakratul mauti bil haq, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang kematian atau sakarat ini adalah sesuatu yang paling dihindari oleh banyak manusia, tapi itu pasti datang. Wa idza balagatil hulqum, ketika napas sudah berada di kerongkongan, semakin dekat pada jamaah hadanallahu yakum, ajal itu akan direnggut oleh malaikat. Kemudian barakallahu fikum, di saat itu kesusahan luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang ditimpa dengan sakaratul maut ini. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin bahwasanya perpisahan itu akan segera terjadi. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jangan seperti itu. Ingatlah ketika idza balagatit taraqi, ruh itu sampai di tenggorokan atau napas itu sampai di kerongkongan orang-orang yang akan hendak meninggal dunia. Kemudian barakallahu fikum, ya, Allah menceritakan, Allah menyebutkan bahwasanya ketika itu tidak ada lagi yang bisa mendatangkan kesembuhan dan obat dari sakit yang luar biasa menimpa orang-orang yang dihimpit dengan sakaratul maut. Para jamaah hadanallahu yakum, berbeda keadaan antara orang-orang beriman dan keadaan orang-orang yang kafir ketika kematian menjemput mereka. Orang-orang beriman disambut oleh para malaikat bidul wujuh, yang wajah mereka putih berseri-seri. Mereka pun berada di sekitar orang-orang yang hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut ini sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut pun turun dengan lembut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, irji'i ila rabbik, kembalilah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Ini ucapan para malaikat, ucapan malaikat dengan sangat lembut menyongsong ruh yang akan dicabut dari hamba orang-orang yang beriman ini. Tapi bagaimana dengan keadaan mereka orang-orang kafir? Ketika yang turun sebelum kematiannya atau ketika ajal hendak menjemputnya adalah malaikat-malaikat yang berwajah kasar. Kemudian malaikat maut pun memukul punggung dan wajahnya, memaksa dengan sangat keras agar ruh itu dikeluarkan. Ini menimpa orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadanallahu yakum, apa yang dinasihatkan oleh Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid adalah sesuatu yang paling berharga untuk kehidupan siapapun di antara kita. Baik mereka orang-orang yang menjadi penguasa atau kita yang menjadi rakyat jelata. Kematian itu akan datang tanpa membeda-bedakan siapakah diri kita. Dan para jamaah, yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari itu dan hari-hari berat setelahnya. Ketika manusia terpisahkan dalam kehidupan dunia, maka
Imam Malik mengatakan, ingatlah dirimu, bagaimana keadaanmu setelah datangnya kematian itu. Engkau akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih berat lagi. Di sana ada ard, ada penghisaban amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah hadanallahu iyyakum. Ketika Nabi SAW mengatakan, sungguh dalam kematian ini ada sakarat, sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang sangat menderita. Berarti beliau merasakan sakitnya kematian, sakitnya ruh itu ketika dicabut oleh malaikat maut. Apakah orang-orang yang beriman juga mendapati bagaimana kesakitan saat malaikat maut mencabut ruh mereka? Maka jawabannya terkadang mendapati yang seperti itu. Ada di antara orang-orang beriman yang begitu mudah ruh itu diambil, sehingga laksana air yang dituangkan dari ketel sangat mudah keluarnya dengan sangat lembut, terpisah dari jasadnya. Tapi ada di antara orang-orang beriman, hamba-hamba yang saleh, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa perihnya dan betapa sakitnya kematian itu. Maka para jamaah hadanallahu iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang bagaimana keadaan orang-orang beriman ketika di akhir kehidupannya pun merasakan sakaratul maut dan sakit yang luar biasa. Ada hikmah. Pertama, kenapa Nabi SAW ditampakkan betapa sakitnya ketika beliau menghadapi sakaratul maut, adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan kematian itu, yang kemudian dia atau mereka tidak akan meremehkan yang namanya kematian. Seandainya seorang Rasul, seorang manusia terbaik dan makhluk paling mulia belum merasakan bagaimana sakitnya kematian, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan manusia-manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka barakallahu fikum, ketika Rasul merasakan bagaimana sakitnya kematian, tentu kita lebih layak lagi untuk tertimpa dengan sakit yang lebih daripada sakit yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jamaah hadanallahu iyyakum, Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyaksikan betapa payahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sakitnya beliau di akhir kehidupan beliau, beliau mengatakan, sungguh aku tidak iri dengan kemudahan kematian yang Allah berikan kepada sebagian hambanya setelah aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang teramat berat di saat kematian menjemput beliau. Yang kedua para jamaah hadanallahu iyyakum, ketika sakaratul maut dan kepayahan serta sakit yang luar biasa ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman, yang beramal soleh, yang jauh dari dosa, yang akan menghadap Allah dengan tauhid dan amal solehnya, kok merasakan sakaratul maut yang demikian pedih? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan di antara hikmahnya adalah Allah menginginkan sang hamba ini terhapuskan dosa-dosanya di dunia, di akhir kehidupan dunia ini, sehingga para jamaah hadanallahu iyyakum, perjalanan dia akan sangat mudah setelah itu. Dosanya dihapuskan oleh Allah azza wa jalla, maka dia tidak akan menerima azab kubur, tidak akan menerima kesusahan nanti di padang mahsyar. Kenapa? Dia menghadap Allah azza wa jalla dalam keadaan dosa-dosa tersebut dihilangkan. Maka para nabi dan orang-orang beriman adalah mereka orang yang paling berat cobaannya. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an fal anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya dalam kehidupan ini adalah para nabi dan orang-orang yang seperti mereka. Maka cobaan itu menimpa sepanjang kehidupan mereka sampai pun di akhir kematian mereka. Ketika kematian mendatangi mereka, mereka masih dicoba oleh Allah, diberikan rasa sakit yang luar biasa. Ini dalam rangka menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan yang kedua, di antara hikmahnya adalah untuk semakin meninggikan derajat orang-orang beriman.
Ketika orang-orang beriman yang dikenal ahli ibadah, dia merasakan rangan yang luar biasa ketika sakaratul maut, maka bisa jadi Allah menginginkan akan mengangkat dan meninggikan derajat orang beriman tersebut, sehingga datang menuju Allah Subhanahu wa taala terbebas dari dosa, dan Allah akan menempatkan diri mereka orang-orang beriman ini di derajat surga yang sangat tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, yang Islam menjadi agama yang kita peluk dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti. Al-Imam Ahmad pernah berdoa, Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di dalam keadaan aku berislam dan mengikuti sunnah Rasulmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.